Ka'bah sebagai kiblat kaum muslimin menjadi titik sejarah dalam perjalanan hidup manusia di muka bumi. Merupakan tempat ibadah agama yang paling lama di muka bumi sejak era Nabi Ibrahim yang hidup sekitar 2300 tahun sebelum Masehi. Bahkan beberapa riwayat menyebutkan 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, Ka'bah sudah ada di kota Mekah sebagai daratan pertama yang muncul di muka bumi, meski fisik Ka'bah tidak seperti saat ini. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Adam untuk tawaf di Ka'bah, yang hal itu terjadi setelah Nabi Adam mengeluh sejak diturunkan ke bumi tidak bisa bercakap dengan para malaikat. Dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah li Ibni Ishaq disebutkan, setelah Nabi Adam diturunkan dari surga ke muka bumi, ia mengadu kesepian setelah tidak bisa bercakap-cakap dengan para malaikat seperti di surga. Allah menjawab, itu akibat kesalahan Nabi Adam sendiri. Allah kemudian memerintahkan Nabi Adam agar pergi ke Mekah untuk membangun bait dan tawaf seperti yang dilakukan para malaikat. Nabi Adam pun pergi dari India, tempat ia diturunkan ke muka bumi, menuju Ka'bah, tempat yang Allah tunjukkan. Nabi Adam kemudian membangun Baitullah atau Ka'bah dan tawaf seperti yang dilakukan oleh para malaikat di Baitil Makmur. Setelah Nabi Adam berkunjung dan tawaf di Ka'bah, para malaikat pun menyapanya, "Ya Adam, dari mana kamu?" "Aku mengunjungi Baitullah." Malaikat berkata, "Aku telah berkunjung ke sana sebelum kamu." Di antara hal unik pada Ka'bah, tidak hanya pada Hajar Aswad yang diyakini sebagai batu dari surga, juga tidak hanya sebagai kiblat umat Islam sedunia. Namun, potongan marmer coklat kekuningan pada pondasi Ka'bah atau Shadarwan termasuk tempat yang terbilang istimewa. Hanya saja, tidak semua jemaah haji dan umroh menyadari atau mengetahuinya tentang maksud dari tanda pada Shadarwan ini. Shadarwan begitu sebutan untuk pondasi Ka'bah yang mengitari Ka'bah bagian bawah. Shadarwan dibuat agar bangunan Ka'bah lebih kokoh. Konon penahanan Ka'bah dengan Shadarwan sebagai penguat karena bahan pondasi Ka'bah dikurangi saat pembangunan kembali oleh suku Quraisy sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Ketika Abdullah bin Az-Zubair membangun ulang pada tahun 63 Hijriah, Shadarwan juga ikut dibuat memperkuat bangunan Ka'bah. Termasuk juga saat restorasi terakhir oleh Al-Hajjaj bin Yusuf pada tahun 73 Hijriah, hingga Shadarwan dapat kita saksikan hingga saat ini. Terjadi perbedaan ulama soal status Shadarwan, apakah termasuk bagian dari Ka'bah atau bukan. Menurut madhab Hanafi, Shadarwan bukanlah bagian dari Ka'bah. Sedangkan madhab Asy-Syafi'i, Shadarwan merupakan bagian dari Ka'bah karena ia melekat pada Ka'bah. Perbedaan ini berpengaruh pada keabsahan tawaf yang disyaratkan harus di luar Ka'bah. Menurut madhab Asy-Syafi'i, tawaf melewati bagian atas Shadarwan tidaklah sah, sehingga tawafnya harus diulang dari titik awal melewati Shadarwan. Berbeda dengan madhab Hanafi yang menyebut bahwa Shadarwan bukan bagian dari Ka'bah, yang berarti bahwa tawaf di Shadarwan telah berada di luar Ka'bah yang menjadi syarat dalam tawaf. Pada bagian Shadarwan inilah terdapat tanda lokasi Mushola Jibril. Mushola Jibril artinya tempat sholat malaikat Jibril saat mengajari sholat Nabi Muhammad. Itu dilakukan pada siang hari, setelah malamnya Rasulullah melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj. Perjalanan spiritual Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga Sidratil Muntaha dan menerima perintah sholat 5 waktu. Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa penting dalam Islam yang menurut Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiqil Maktumnya, peristiwa ini terjadi pada tahun ke-10 setelah kenabian. Al-Quran mengabadikan peristiwa Isra dan Mi'raj dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar serta Maha melihat. Pada malam Isra dan Mi'raj, Rasulullah mendapat perintah sholat 5 waktu. Sebuah kado istimewa karena perintah sholat didapat dengan bertemu langsung dengan Allah, bukan melalui wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril, sebagaimana ibadah lainnya. Siangnya, setelah menerima perintah kewajiban sholat, malaikat Jibril mengajarkan Rasulullah tentang tata cara sholat yang dimulai dengan sholat duhur. Rasulullah tidak sholat subuh di hari itu karena belum tahu tata cara sholat yang diwajibkan. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa malaikat Jibril mengajari cara sholat Rasulullah dengan cara menjadi imam, sedangkan Nabi Muhammad bermakmum di belakangnya. Ibnu Abbas dalam riwayat Imam Ahmad bin Hambal mengatakan Rasulullah bersabda, "Ammani Jibrilu inda babil Ka'bah marrotaini." Malaikat Jibril mengimamiku di samping pintu Ka'bah sebanyak 2 kali. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari juga disebutkan bahwa suatu hari Umar bin Abdul Aziz sholat asar agak akhir dari waktunya. Lalu Urwah berkata kepadanya, "Malaikat Jibril telah turun dan sholat mengimami Rasulullah SAW." Umar bin Abdul Aziz lalu meminta Urwah memberitahunya. Urwah menjelaskan, "Aku mendengar Bashir bin Abi Mas'ud berkata, aku mendengar Abu Mas'ud mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, nazala Jibrilu fa'amani fa shallaitu ma'ahu, thumma shallaitu ma'ahu, thumma shallaitu ma'ahu, thumma shallaitu ma'ahu, thumma shallaitu ma'ahu, yahsubu bi asabihi khamsa shalawatin." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malaikat Jibril telah turun, lalu sholat bersamaku, kemudian aku sholat bersamanya. Kemudian aku sholat bersamanya, kemudian aku sholat bersamanya, kemudian aku sholat bersamanya, dan kemudian aku sholat bersamanya." Rasulullah menghitung dengan jari-jarinya, semuanya sebanyak 5 kali sholat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Itu artinya, sejak awal sholat dilakukan dengan cara berjamaah, imam dan makmum, bukan sendirian, sehingga tidak heran jika sholat dengan berjamaah pahalanya berlipat ganda, melebihi sholat sendirian dengan selisih 27 derajat. Malaikat Jibril mengajari sholat Rasulullah berada di tempat Nabi Ibrahim membuat lumpur saat membangun Ka'bah. Karena itulah tempat ini juga dikenal dengan sebutan Al-Ma'jan. Imam Izzuddin bin Abdussalam menyatakan Al-Ma'jan juga merupakan tempat sholat 5 waktu malaikat Jibril bersama Nabi Muhammad selama 2 hari setelah diwajibkan sholat di malam Isra dan Mi'raj. Malaikat Jibril menjadi imam sementara Nabi Muhammad mengikutinya dengan menjadi makmum. Tempat sholat malaikat Jibril berada di sisi kanan pintu Ka'bah yang ditandai dengan potongan 8 marmer coklat kekuningan pada Syahdarwan. Marmer ini terbilang salah satu jenis pualam paling langka di dunia dan disebut batu meri. Konon, marmer di tempat ini sudah berumur lebih 807 tahun. Mengikuti putaran tawaf berarti dari Hajar Aswad, kemudian Multazam, pintu Ka'bah, setelah pintu Ka'bah sekitar setengah meter adalah musola Jibril atau Ma'jan yang ditandai dengan 8 potongan marmer coklat. Tentu saja, malaikat Jibril tidak sholat di marmer itu, melainkan di sisi Ka'bah yang lurus dengan itu. Di tempat imam sholat 5 waktu berdiri saat ini, yang diikuti barisan makmum di sekeliling Ka'bah.